Oke, hello, sudah lama gak buat video. Ketemu lagi di channel saya Bading Dong Club. Oke, saya mau terusin video sebelumnya yang sudah dibuat mungkin 1 bulan yang lalu ya. Jadi setelah lockdown, internetnya lemot, jadi sangat susah buat video ya. Ini saya mau berbagi tips untuk memilih raket tapi untuk pemula gitu ya. Ya untuk pemula, ini pemula itu dikategorikan itu macam-macam juga ya sebetulnya ya. Jadi pemula itu bisa disebut orang yang gak bisa main bulu tangkis, kayak anak-anak misalkan masih SD atau umur masih anak-anak, terus mau main bulu tangkis, nah, itu juga bisa disebut pemula. Tapi ada juga yang bilang pemula itu istilahnya skill ya, tentang skill gitu ya. Jadi orang yang udah bisa main bulu tangkis tapi skillnya itu dianggapnya rendah gitu, mesti dianggap pemula gitu. Jadi gimana ya gitu. Jadi tips ini berlaku untuk orang-orang seperti itu mungkin ya. Ya ngomong-ngomong tentang pemula gitu ya, itu yang pertama untuk tipsnya dalam memilih raket, yang pertama itu harus tahu spesifikasi raketnya ya. Jadi gimana caranya milih raket kalau spesifikasi raketnya gak tahu gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk tentang spesifikasi raket sudah ada di video saya sebelumnya gitu. Jadi kalau Anda mau buka video ini terus belum tahu spesifikasi raket, mending stop dulu, tonton dulu video sebelumnya gitu ya, karena percuma saja kalau memilih raket gak tahu spesifikasi gitu ya. Yang kedua, dalam memilih raket untuk pemula itu jangan tergantung merek dan harga gitu ya. Jadi belum tentu merek yang terkenal bisa cocok dan harga yang sangat mahal bisa cocok buat pemula gitu. Belum tentu itu. Jadi raket-raket misalkan yang 1 juta 2 juta itu kemungkinan besar gak cocok itu spesifikasinya untuk pemula, kemungkinan besar gitu ya. Jadi jangan dulu tergantung merek dan harga lah gitu ya. Pertama tahu dulu spesifikasinya gitu. Nah untuk selanjutnya langsung to the point aja gitu. Untuk memulai itu dianjurkan gitu ya, untuk pilih raket yang relatif berat dan juga fleksibel ataupun medium fleksibel, ini shaftnya gitu ya. Jadi shaftnya itu lebih medium fleksibel dan fleksibel, karena untuk yang stiff itu gak terlalu cocok untuk yang awal atau pemula gitu ya. Kenapa? Karena prinsip dasarnya gitu ya, pemula itu identiknya tuh dengan powernya yang lemah gitu ya. Powernya dulu yang lemah gitu. Jadi sebelum kita latihan skill atau gimana gitu, itu yang utama tuh harusnya kita latihan power gitu. Gimana ngukurnya gitu? Ya minimal kita bisa lakukan lob dari ujung ke ujung, dari belakang ke ujung belakang gitu. Jadi jangan sampai kita power kita itu kalau kita pukul shuttlecocknya terus dari ujung sampai ke gak nyampe ke ujung lagi atau cuma nyampe deket doang gitu ya ngelobnya, itu power Anda berarti kurang gitu ya. Jadi harus bisa dari ujung ke ujung tuh shuttlecocknya di lobnya gitu ya. Nah itu udah dianggapnya PR pertama, yang paling pertama main bulu tangkis itu. Kalau belum itu artinya power Anda kurang. Nah yang pemula sering istilahnya powernya itu kurang, jadi kita itu harus bisa prinsipnya nutupin kekurangan itu gitu ya. Jadi harus lebih raket ke yang berat, medium fleksibel, dan juga mempunyai balance point yang relatif menyerang gitu ya. Yang maksudnya tuh di 290 ke atas lah gitu ya, relatif menyerang gitu. Jadi head heavy gitu ya, kepalanya lebih berat biasanya kayak gitu ya. Jadi itu tipsnya gitu ya untuk pemula gitu, untuk memilih raketnya. Nah ini untuk senarnya, memilih senarnya itu jadi untuk yang pemula itu harus bisa powernya yang lebih besar gitu dibanding kontrol biasanya.
Makanya senarnya dibuat aja lebih kendor dari standar. Misalkan kalau pakai Foxpin standarnya misalkan dianggapnya 27, itu udah standar gitu ya. Pemula ambil aja di 24 sampai 26 gitu ya. Nanti kalau kita powernya udah mulai cukup, udah mulai naik gitu ya, baru kita bisa 27 sampai 30-an lah gitu ya gitu. Jarang lah yang sampai 35 LBS gitu ya. Rata-rata ya di sanalah di antara 24 sampai 30 yang paling banyak tuh ya. Ambil tengah-tengahnya 27 gitu ya. Kayak gitu. Jadi tipsnya seperti itu. Untuk pembahasan senar nanti saya buat lagi videonya, karena ini senar nggak bisa sebentar juga ya buat penjelasannya gitu. Untuk masalah tarikan, untuk simpul 1 simpul 2 simpul itu ya. Terus senarnya itu spesifikasinya gimana, apakah diameternya gimana, ketahanannya gimana, nanti saya bahas itu. Yang jelas ini hanya untuk pemula saja ya. Jadi banyak juga yang nyari tips buat memberi saran untuk tips membeli raket untuk pemula gitu ya. Jadi banyak juga kan yang mungkin ya salah beli raket, sedih gitu kan ya, kayak gitu terutama untuk pemula gitu ya, kayak gitu. Itu aja mungkin. Kalau ada masukan lain atau tambahan tipsnya ada untuk membeli raket dari yang pemula, silahkan komen ke bawah ya. Terima kasih. Ini raket Speak dengan spesifikasi berat 87 gram 3U termasuk berat, balance pointnya 295 ya, dan fleksibelnya untuk capnya ini fleksibel, ini sangat cocok untuk pemula dan harganya juga murah, gak nyampe jutaan. Terima kasih, sampai jumpa.